とっととガキ束ねてこんかい。 Melanjutkan film High and Low, kisah akan kembali berfokus pada ketua geng Sanoh Rengokai yaitu Cobra. Ia saat ini sedang mengadakan pertemuan antar ketua geng SWORD untuk membahas terkait Kuryu Group yang menurutnya tidak lama lagi akan hancur karena sebuah flashdisk. Tujuan Cobra mengadakan pertemuan ini, ia ingin membuat perjanjian dengan SWORD agar kedepannya mereka bisa bersatu, bukan tanpa alasan. Bahaya yang jauh lebih besar seperti mafia mungkin saja akan mengincar kota ini jika Kuryu Group sudah lenyap. Namun sayangnya permintaan Cobra mendapat penolakan dari Rocky karena gengnya hanya memiliki satu prioritas, yaitu melindungi kaum hawa. うちは女を守れればいい。お前らに手伝ってもらう必要はない。 Bukan hanya Rocky, ketua geng lain seperti Hyuga dan perwakilan dari Rude Boys juga menolak keinginan Cobra karena pada dasarnya mereka tidak bisa bersatu jika bukan karena situasi mendesak. Tapi meski begitu, Cobra tetap mendapatkan satu suara dari Murayama selaku ketua dari geng Oyako karena hanya dialah orang yang paling respect dengan Cobra. そう簡単に協定なんて結べねえって。 Penasaran dengan alasan Rocky menolak tawaran kerjasama ini, Cobra lekas pergi ke markas White Rascal untuk bertanya secara langsung. Setibanya di sana, ia tidak langsung bertemu dengan Rocky, melainkan salah satu kaki tangannya bernama Kizi yang memberitahu Cobra bahwa saat ini Rocky tidak ingin ditemui oleh siapapun. わかるでしょ Bukan tanpa alasan, Izzy menjelaskan jika belum lama ini ketua geng jahat bernama Dob telah bebas dari penjara. Dan itulah alasan kenapa Rocky menolak kerjasama ini, bukan karena tidak butuh bantuan. Mereka hanya tidak ingin melibatkan Cobra dan yang lainnya ke dalam masalah gengnya. Sekedar informasi, sejak berdirinya White Rascal, geng itu terus berkonflik dengan geng Dob. Bahkan sempat terjadi perang besar, di mana ketua geng Dob yang bernama Ranmaru adalah sosok yang dikenal kejam, bahkan tanpa segan suka menghabisi nyawa orang lain demi mencapai tujuannya. Dan karena sosok itu kini telah bebas dari penjara, Rocky takut jika perang besar di masa lalu akan kembali terjadi. あいつが戻ってきたなら Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Cobra dan beralih pada Kohaku dan Tsukumo. Setelah 1 tahun menghilang pasca terjadinya perang, mereka saat ini baru pulang dari luar negeri dan akan menemui Amamiya Brother untuk mengembalikan flashdisknya yang saat ini ia pegang. Dan ya, baru saja akan berangkat, Kohaku dan rekannya dihadang oleh anggota Kuryu Group karena mengetahui jika flashdisk itu ada pada mereka, sehingga Kohaku mau tidak mau harus terlibat pertarungan demi mempertahankan flashdisk tersebut. Sementara Tsukumo disibukkan oleh para kroco, Kohaku sendiri menemukan lawan yang cukup keras, yaitu seorang pria bernama Genji. Keduanya sama-sama kuat, bahkan Kohaku cukup dibuat geleng kepala karena lawannya memiliki durabilitas tinggi seperti Uranus sampai akhirnya dikira Genji sudah tewas karena jatuh dari ketinggian. Kohaku dan Tsukumo kembali dibuat tak habis pikir saat melihat bahwa Genji ternyata masih hidup. Namun karena tidak punya waktu untuk menghadapinya, mereka berdua pun memilih untuk menghiraukannya. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi pertemuan yang di sana sudah ada Amamiya Brother dengan Yuli yang sudah lebih dulu datang ke tempat itu. Saat ditanya apa alasan Kohaku belum membocorkan isi dari flashdisk itu ke publik, Kohaku menjelaskan jika dia merasa tidak pantas dan meminta Amamiya sendirilah yang melakukannya. Karena bagaimanapun juga, flashdisk itu didapatkan oleh Takeru dengan cara mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Kekacauan pun kembali terjadi tatkala Genji CS tanpa diduga datang dan sekonyong-konyong mengambil flashdisknya, sehingga kini Kohaku dan Amamiya CS harus kembali merebut flashdisk itu dan pada akhirnya Sukumo berhasil merebut kembali flashdisknya dan langsung pergi dengan menggunakan mobil milik kelompok Genji. Namun masalah lain kembali muncul karena saat ini Genji sudah berada di belakangnya sehingga di waktu yang sangat tepat, Masaki datang ke sana dan langsung merebut flashdisknya dari tangan Genji. Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, ia diam-diam menukarkan flashdisk itu, memberikan yang palsu pada Hiroto, yang tentu saja hal itu ia lakukan untuk mengelabui pihak musuh. Dengan cepat, Masaki memberikan yang asli pada Kohaku agar flashdisknya bisa segera dipublikasikan, tapi sayangnya hal itu disadari oleh sebagian anak buah Kuryu, sehingga Kohaku harus kembali terlibat pertarungan di dalam mobil. Tak hanya itu, Genji si manusia setengah Uranus kembali muncul karena ingin merebut flashdisknya, yang karena lawannya ini bukan pria sembarangan, ia dengan cepat memberikan flashdisk itu pada Yuli agar segera dipublikasikan, tetapi ya, Yuli nyari saja celaka jika Hiroto tidak datang menyelamatkannya. Sementara Hiroto membawa Yuli untuk diamankan, Masaki masuk ke dalam mobil untuk menggantikan tugas Yuli yang belum selesai. Namun karena di dalam Genji dan Kohaku masih bertarung serta rem mobilnya yang sudah tidak berfungsi pun tentu saja membuat Masaki kesulitan, sehingga ia harus dengan cepat mempublikasikan isi flashdisk tersebut tepat sebelum mobilnya terjun bebas. Usaha yang dilakukan Masaki dan Kohaku pun akhirnya berhasil, sehingga di hari itu juga kejahatan Kuryu langsung beredar di berbagai media berita. Entah ini sudah jadi akhir dari Kuryu atau tidak. Namun dampak dari bocornya rahasia tersebut, banyak pihak yang terlibat dengan organisasinya langsung ditangkap oleh polisi. Sejenak, kita dialihkan ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah penjara ketat yang ada di perbatasan wilayah Sword. Di sini kita akan diperkenalkan pada napi bernama Jesse selaku tahanan paling ditakuti karena merupakan orang terkuat di antara napi lain, yang mana hari ini Jesse dibebaskan dari penjara karena seseorang telah membayar sipir untuk mengeluarkannya. Oi Jesse, baru sih udah. Entah siapa orang itu, di hari pertamanya bebas, Jesse pergi ke markas White Recall untuk membuat keonaran. Beres mengobrak-abrik tempat Rocky sendirian, ia menemui Ranmaru karena ternyata orang inilah alasan kenapa dia bebas dari penjara. Bukan tanpa alasan, Ranmaru butuh tambahan kekuatan untuk menjatuhkan White Recall dan yang lainnya. まさかお前が加わるとはな。神に感謝しろよ。 Setelah membuat kesepakatan dengan Ranmaru dan berkumpul lagi dengan seluruh anak buahnya, Jesse pergi menemui teman lama yaitu Ice dan para anggota Mighty Warrior. Disinilah kita akan diberitahu terkait latar belakang Jesse dan anak buahnya yang ternyata berasal dari sebuah desa kumuh, sehingga mereka rela melakukan apa saja selama itu dapat menghasilkan uang. Alasan kenapa Jesse menemui Ice adalah
Ia ingin salah satu anak buahnya bernama Po bergabung dengan Mighty Warrior bukan tanpa sebab. Po diketahui sangat peduli terhadap warga di kampung halamannya sehingga butuh pekerjaan tetap untuk bisa berdonasi. Mendengar hal itu, Ice selaku teman baik Jesse pun menyetujui permintaan tersebut. Kembali pada Cobra, ia saat ini menemui Rocky berharap pria itu mau mempertimbangkan lagi terkait kerjasama mereka. Mengetahui alasannya menolak karena adanya konflik dengan Ranmaru, ia pun lekas menawari bantuan. Namun sayangnya tetap saja mendapat penolakan karena Rocky bersikukuh tidak ingin bergantung pada orang lain. お前らのことはお前らに任せる。立てなくなったらいつでも呼べよ。 Di tengah situasi gundah gulana itulah, Cobra harus dihadapkan dengan sebagian anak buahnya yang memilih mundur daripada memperjuangkan hal yang menurut mereka tidak jelas ke depannya. Bahkan setelah mengetahui terkait masalah yang sedang dihadapi oleh Rocky, sebagian anak buahnya memutuskan untuk tidak ikut membantu dan lekas pergi begitu saja. Berlokasi di sebuah stasiun terbengkalai, kita akan melihat Rocky dan anak buahnya kini sudah tiba di sana untuk berperang melawan Dob. Yang meskipun kalah jumlah, hal itu tidak sekalipun membuat Rocky dan anak buahnya berpikir untuk mundur sehingga... Baritai. Untuk mempersingkat waktu, Rocky meminta Kizzy dan lainnya agar segera berpencar guna mengalihkan perhatian musuh. Ia akan melakukan bayuan dengan Ranmaru karena kunci kemenangan dalam perang ini adalah hasil duel mereka berdua dan... Ya, Ranmaru pun mendominasi pertarungan karena cara bertarungnya yang tidak sportif. Ia memanfaatkan barang yang ada di sekitar seperti rantai besi sampai botol minuman bekas untuk menjatuhkan Rocky. Bahkan yang lebih gilanya lagi adalah ia sampai melukai tangan Rocky menggunakan pecahan botol. Alhasil, Rocky berhasil dikalahkan oleh musuh dan tidak punya harapan lagi untuk bisa memenangkan perang ini. Yang di tengah keputusasaan tersebut, Cobra dan sebagian anak buahnya datang ke sana untuk membantu, meski tahu jika Rocky tidak mengharapkannya untuk ikut campur dalam masalah ini. Sempat ingin turun tangan untuk menghadapi Ranmaru, Cobra dihentikan oleh Rocky karena menganggap bahwa ini adalah pertarungannya, sehingga Cobra CS hanya perlu fokus mengalahkan para kroco saja. Tepat saat Cobra bertemu dengan lawan yang sama-sama kuat yaitu Jess, bala bantuan kembali datang dan kali ini adalah Murayama dengan sabrek pasukannya. Karena sedari awal, pria itu mendukung penuh keinginan Cobra yang ingin Sword bersatu. Bukan hanya Oyako, para anggota dari geng Rude Boys pun juga datang ke sana untuk ikut andil dalam perang ini. Dia menasi wakil ketua yang bernama Takeshi memberitahu Kizzy bahwa alasannya datang adalah karena dimintai tolong oleh salah seorang mantan anggota White Rascal yang saat ini menjalani kehidupan baru sebagai anggota dari band metal. Alhasil, situasi perlahan mulai berbalik meski pada dasarnya masih kalah jumlah. Di luar prediksi mereka, Hyuga rupanya juga datang untuk membantu, begitu juga anak buahnya yang sudah siap untuk bertempur dan...
ピンチじゃん。 Dikira sudah menang, masalah baru pun muncul di mana Ice dan para rekannya datang ke sana untuk membantu Jazz. Yang mana hal itu tentu membuat Sword lagi-lagi dibuat kerepotan karena Ice dan rekannya sangat sulit sekali untuk ditumbangkan. Harapan terakhir bagi Sword sekarang adalah Rocky harus memenangkan duel melawan Ranmaru. Meski harus dibuat kewalahan oleh lawannya, ia berjuang untuk tetap bangkit, yang mana itu secara tidak langsung membuat Ranmaru merasa ketar-ketir sehingga ya, akhirnya Rocky pun berhasil membalikkan keadaan setelah saling adu pukulan. Memanfaatkan situasi ini, ia pun langsung membrutal menghajar Ranmaru hingga lawannya itu tidak sanggup lagi untuk berdiri, termasuk Rocky yang saat ini sudah sangat kelelahan. Di waktu yang sama, Ice dihubungi oleh mantan anak buahnya yang kini bekerja pada Kuryu Group bernama Ryu. Entah apa yang akan terjadi, ia pun langsung menarik mundur pasukannya karena Ryu menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Tidak hanya Ice, Jazz juga memutuskan pergi setelah tahu jika Ranmaru sudah kalah. Hingga tak lama, datang rombongan mobil hitam masuk ke tengah-tengah keributan, membuat semua orang di sana seketika terdiam karena penasaran ingin mengetahui siapa mereka. Ternyata rombongan itu adalah anggota dari Kuryu Group karena rupanya flash disk berisi bukti saja belum cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara, di mana salah seorang petinggi Kuryu bernama Katsunari memberitahukan Cobra jika saat ini Kuryu Group akan memulai pergerakan sehingga kekejaman yang sesungguhnya akan ditunjukkan mulai hari ini. それでもうちと構えるか。 Di sana Katsunari menyarankan Cobra agar lebih baik menyerah karena Kuryu tidak semudah itu untuk dikalahkan, bukan tanpa alasan. Mereka adalah orang-orang berduit hingga untuk sekelas aparat saja bisa dengan mudah untuk dikendalikan. Namun tebak, apa jawaban Cobra dalam menanggapi ancaman ini? Kore ga kotae da. Tamat, endingnya sangat membagongkan.